Insiden petasan di Blitar, Jawa Timur mewafatkan 4 orang dan menyebabkan 23 orang lain mengalami luka-luka. Kejadian naas ini menunjukkan bahwa petasan bisa menjadi sesuatu yang mematikan. Sebelumnya, ledakan petasan di Blitar terjadi pada hari Minggu, tanggal 19 Februari, pukul 22.30 malam. Di Dusun Tegalrejo, Desa Karangbendo, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar. 4 orang yang menjadi korban dalam insiden tersebut merupakan satu keluarga. Oke, jadi gini ceritanya. Salah satu rumah milik warga yang menjadi sumber ledakan petasan di Blitar. Rumah itu diketahui milik seseorang bernama Pak Darman. Warga mengatakan Pak Darman ini adalah seorang buruh tani dan marbot Masjid An-Nur, Dusun Tegalrejo, Desa Karangbendo, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar. Pak Darman ini memiliki 3 orang anak bernama Arifin, Widodo, dan Priyo. Menurut keterangan kakak Pak Darman, keahlian Pak Darman dan keluarga membuat petasan diperoleh secara turun-temurun. Biasanya, petasan itu diracik, kemudian 2 anak Pak Darman, yakni Arifin dan Widodo, yang memasarkan petasan jelang Ramadan dan Idul Fitri. Diduga saat kejadian, kedua putranya sedang meracik bubuk petasan, sebab mereka jadi korban. Informasi yang diperoleh dari ketua RT setempat, di dalam rumah itu terdapat ada sekitar 5 kuintal bahan pembuat petasan. Kakak Pak Darman ini mengetahui hal itu karena dirinya selalu mengirimkan makanan untuk Pak Darman. Saat itulah kakak Pak Darman melihat jumlah bahan petasan yang cukup banyak. Usai ledakan dahsyat itu, polisi langsung bergerak menuju lokasi. Saat ini, rumah yang menjadi lokasi ledakan telah dinetralisasi hingga sejauh 100 meter. Sejumlah anggota kepolisian juga diturunkan untuk berjaga mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Polisi pun menindaklanjuti insiden kecelakaan tersebut. Polres Blitar Kota bekerjasama dengan tim penjinak bahan peledak dan laboratorium forensik Polda Jawa Timur untuk menyelidiki penyebab ledakan di kawasan pemukiman itu. Hasilnya, tim penjinak bom dan laboratorium forensik menemukan bekas puntung rokok di dekat lokasi ledakan petasan. Polisi menduga ledakan tersebut disebabkan korban merakit petasan sembari merokok. Selain menemukan puntung rokok, Polda Jatim juga menemukan sisa bahan baku petasan saat disterilisasi dan olah TKP ledakan. Kapolres Blitar mengungkapkan, pusat ledakan berada di dapur belakang rumah. Dari daya ledak ditemukan panci yang sudah hancur. Panci tersebut diduga menjadi tempat penyimpanan petasan. Saat ini, tim masih menelusuri asal-usul bahan baku petasan yang meledak di rumah milik Pak Darman. Dugaan sementara, bahan baku petasan itu merupakan milik anak Pak Darman. Kedua anak Pak Darman ini bernama Arifin dan Widodo, sedang meracik petasan untuk menghasilkan ledakan yang sangat besar. Padahal mereka berdua ini bukanlah orang yang berpengalaman dalam bidang tersebut. Saat itu Pak Darman ini sedang berada di teras rumah, dan anaknya yang satu lagi bernama Priyono tidak ada pada saat itu. Akibat ledakan dari petasan tersebut, mewafatkan Pak Darman, pemilik rumah, Arifin anak Pak Darman, Widodo anak Pak Darman, dan Wawa keponakan Pak Darman. Selain 4 orang wafat, 23 orang juga mengalami luka ringan. Untuk kerusakan material, total rumah yang sudah rusak adalah 25 unit, 1 rumah rata dengan tanah, dan 2 rumah rusak berat. Sedangkan 23 rumah mengalami rusak sedang hingga ringan. Pada saat itu juga, petugas BPBD Blitar datang mengevakuasi para korban. Setibanya di dusun tujuan, Jalan Kampung Sadeng, telah dipadati warga yang ingin mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di rumah tetangga mereka dan Pak Darman. Saat itu, udara di lokasi pekat oleh bau belerang. Semua benda di atas permukaan tanah berwarna abu-abu, seperti tertutup abu vulkanik Gunung Kelut. Aliran listrik padam membuat situasi makin mencekam. Dengan berbekal lampu yang biasanya untuk mengevakuasi korban bencana, ditambah headlamp yang terpasang di helm, para petugas berjibaku mencari tubuh korban ledakan dahsyat yang disebut-sebut akibat petasan ini. Salah satu petugas BPBD mengatakan, "Pertama kami temukan jasad utuh di depan rumah. Kami langsung masukkan ke dalam kantong jenazah. Lalu kami berjalan ke depan lagi.
di tengah jalan atau sebelah utara masjid. Kami temukan lagi satu jasad, tapi hanya separuh badan tanpa kepala. Sejak hari pertama evakuasi hingga hari +3, sebanyak 9 kantong jenazah mereka pakai. Kantong-kantong jenazah itu menjadi wadah mengumpulkan serpihan bagian tubuh yang telah hancur lebur. Ada yang sampai terlempar hingga sejauh 150 meter lebih. Ada yang ditemukan di sela-sela dedaunan, ada juga yang di atas atap rumah warga lainnya. Semua dalam kondisi gosong dan telah mengering. Insiden ini pun menarik perhatian Pemkab Blitar dan Pemprov Jawa Timur. Akhirnya, Pemkab Blitar membantu para korban ledakan petasan dengan membiayai seluruh pengobatan para korban dan memperbaiki rumah-rumah yang terdampak. Sementara itu, warga yang rumahnya rusak pun mengungsi di kerabat mereka dan membawa sejumlah harta benda milik mereka. Untuk saat ini, salah satu bangunan SD 4 Karangbendo, Blitar, disulap menjadi tempat pengungsian bagi warga terdampak ledakan. Tempat pengungsian ini disiapkan untuk warga yang rumahnya rusak akibat ledakan petasan. Dan menurut kepolisian, ledakan petasan ini terkategori low explosive atau daya ledak rendah. Meski rendah, bahan itu rentan meledak. Beberapa yang sudah teridentifikasi adalah kalium klorat, aluminium, dan sulfur. Sebagai catatan, petasan dan kembang api adalah dua produk yang berbeda. Kembang api menghasilkan suara ledakan yang disertai dengan efek visual warna-warni. Di sisi lain, petasan hanya menghasilkan suara ledakan saja, atau jika ada efek visual, hanya akan berbentuk kilatan cahaya ketika ledakan terjadi. Ledakan yang dihasilkan oleh petasan bervariasi, tergantung dari komposisi material yang ada di dalamnya. Dalam beberapa kasus ekstrim seperti yang ada di Blitar, ledakan petasan bisa jadi sesuatu yang mematikan. Jadi di sini, gua turut berduka cita atas musibah ledakan petasan di Blitar yang mengakibatkan puluhan rumah rusak, 4 korban wafat, serta puluhan korban luka-luka. Mari kita doakan bersama-sama semoga para korban diberi ketabahan dan kesabaran dalam menghadapi cobaan ini. Amin. So, thanks for watching.